Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD Negeri 14. Yang saya hormati teman-teman sesama pendidik serta anak-anak mahasiswa yang saya cintai. Dan hari ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmayani dari UPTD SD Negeri 14 Parepare, PKG PJOK kelas 002 tahun 2004. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih banyak diberikan nikmat, utamanya nikmat umur, kesehatan, serta kesempatan untuk hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah mengangkat kita dari alam jahiliyah ke alam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menghadiri kombal kita di hari ini, yang mana komunitas belajar kita di UPTD SD Negeri 14 ini setiap sekali seminggu kita mengadakan kombal tersebut. Nah, adapun judul materi yang saya akan sampaikan di sini yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang mana di sini saya mengambil pembelajaran menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. Nah, adapun menjaga kesehatan tubuh dalam masa pubertas itu di sini kenapa saya mengambil materi ini? Karena di sini masa pubertas adalah periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak-anak, yang umumnya terjadi pada usia 9 hingga 14 tahun. Namun pada masa ini tubuh anak biasanya mengalami perubahan besar, baik dari segi fisik, hormon maupun psikologi. Ya. Proses ini melibatkan pertumbuhan tubuh yang cepat. Biasanya terjadi perubahan suara, perkembangan organ reproduksi, serta munculnya tanda-tanda fisik seperti berjerawat, ya, atau perubahan-perubahan pada tubuh lainnya. Nah, di sini masa pubertas, ya, ada banyak kesenjangan yang terjadi. Misalnya banyak anak-anak, utamanya anak SD, masih kurang mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang, ya, perubahan tubuh mereka selama pubertas. Mereka seringkali mencari informasi dari teman sebaya atau sumber-sumber yang tidak valid, dan yang dapat menyebabkan miskonsepsi atau bahkan kecemasan. Dan kebutuhannya yaitu anak-anak membutuhkan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami tentang perubahan fisik dan mental yang terjadi selama pubertas. Serta anak-anak perlu diajarkan keterampilan hidup yang relevan seperti cara menjaga kebersihan diri, nutrisi yang baik, dan bagaimana mengatasi perubahan emosi. Nah, sampai di situ. Nah, kita di sini ada tujuan proyek, ya. Setelah kami sampaikan ke peserta didik, siswa dapat memahami secara mendalam konsep kesehatan reproduksi, gizi seimbang, serta pentingnya aktivitas fisik pada masa pubertas. Dan yang berikut, siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk membuat kampanye kesehatan mengenai perubahan tubuh selama pubertas
yang bisa disampaikan dalam bentuk poster, brosur, video, atau presentase kepada teman-teman sekelas. Terus di sini ada beberapa ya pemahaman dari tujuan proyek ini. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman siswa tentang perubahan tubuh yang terjadi selama pubertas, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Maksudnya begini, sebagai seorang pendidik, kita menyampaikan kepada siswa kita bahwa pentingnya ya setelah kita menghadapi masa pubertas, seperti yang dijelaskan, biar dia siap untuk menghadapi masa itu. Yang berikut mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan, memberikan pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan tubuh selama masa pubertas, termasuk kebersihan diri. Misalnya, contoh anak-anak di kita disampaikan bahwa menjaga kebersihan, misalnya contoh pakaian dalam, pakaian tidak boleh dipakai berulang. Mungkin untuk anak perempuan beranya mungkin jangan dipakai di malam hari, seperti itu penjelasannya. Terus berikut mencegah masalah kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran tentang potensi masalah kesehatan yang dapat muncul selama pubertas, seperti gangguan hormon, jerawat, perubahan suasana hati. Dengan begitu anak-anak bisa lebih siap dalam menghadapinya. Yang berikut yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, membantu anak-anak untuk menerima perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Mereka akan mengurangi perasaan cemas atau malu terkait masa pubertas, sehingga mereka dapat tetap merasa nyaman dan percaya diri. Maksudnya di sini anak-anak kita disampaikan tentang setelah kita mendapatkan masa pubertas itu atau kita mengalami itu, tentunya banyak terjadi perubahan-perubahan emosi. Jadi ketika mereka sudah tahu bahwa sekarang ini saya dalam situasi itu yang seperti tadi disampaikan di atas, bahwa mereka sudah siap untuk itu. Terus di sini ada mendorong perilaku sehat, membangun kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa SD, seperti pola makan yang baik, aktivitas fisik yang cukup, dan menjaga kebersihan tubuh atau menunjang kesehatan mereka selama pubertas. Jadi maksudnya seperti ini, anak-anak kita diberikan informasi bahwa pentingnya kebiasaan hidup sehat. Contohnya mungkin memakan makanan yang bernutrisi, bergizi seimbang, ataukah kita memberikan pemahaman bahwa pentingnya berolahraga dengan baik pada masa itu. Karena kita tahu anak-anak sekarang banyak sekali yang terlalu banyak pekerjaan diamnya. Apakah itu dia bermain HP, apakah itu dia hanya duduk menonton, dan istilahnya dia malas bergerak. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa pentingnya menjaga kebugaran di masa usia pubertas itu. Terus dengan memberikan pemahaman dan keterampilan yang didapatkan melalui proyek ini, diharapkan anak-anak dapat menjaga kesehatan tubuh mereka dengan baik dan menghadapi masa pubertas dengan lebih percaya diri. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya ingin bertanya, mengapa anak di usia pubertas itu harus menjaga asupan gizinya? Seperti yang kita tahu, bukan cuma anak usia ini yang harus menjaga gizinya, tetapi semua orang harus menjaga asupan gizinya. Mengapa hanya difokuskan pada anak di usia pubertas? Begitu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Lili ya. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Di sini kenapa anak-anak hanya usia pubertas yang diprioritaskan dijaga kesehatannya, sementara hampir semua kalangan usia sebenarnya harus dijaga kesehatannya. Begini, masa remaja itu merupakan masa transisi antara anak-anak ke dewasa. Nah, gizi seimbang pada masa ini sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Seperti halnya pada remaja perempuan harus mempersiapkan diri untuk insya Allah nanti kedepannya dia akan menjadi seorang ibu. Mungkin mereka hamil, menyusui dan melahirkan anak, yang mana ketika mereka sehat tentu melahirkan anak-anak yang sehat tentunya. Begitu pula dengan anak laki-laki, kalau nutrisinya sejak sedini mungkin dijaga, tentunya anak laki-laki itu biasanya lebih energik, dan ketika mereka makannya bagus, suplemen gizinya bagus, tentunya mereka akan lebih aktif dengan kegiatannya mungkin nanti kalau dia sudah dewasa seperti itu. Karena ketika masih kecil saja makanannya tidak bagus, kemungkinannya akan terbawa-bawa, mungkin sering sakit, kurang gizi dan sebagainya. Begitu mungkin Ibu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ibu Nuri mau bertanya? Hah? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya materinya hari ini tentang masa pubertas. Ya, pertanyaan saya, mengapa penting diadakan masa pubertas ini di kalangan SD? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Mengapa penting memberikan penjelasan tentang kesehatan serta menjaga kebersihan atau kesehatan organ reproduksi selama masa pubertas? Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa masa itu masa di mana periode penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak yang umumnya terjadi di usia hingga 9 sampai 14 tahun, di mana anak-anak kita apabila mendapatkan informasi yang kurang pas, artinya hanya mendengarkan informasi-informasi di luar yang tidak valid, akhirnya mereka salah persepsi tentang apa yang dia mengerti. Banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan seputar hal tersebut. Misalnya bagaimana menjaga kebersihan organ intim kita, mungkin pakaian dalam atau bra kita harus bersih. Mungkin apabila ada terasa sedikit gangguan jangan didiamkan, harus dilapor ke orang tua. Misalnya kan contohnya seperti ini, anak saya kemarin di pesantren, dia kena gatal-gatal di daerah organ intimnya laki-laki. Untungnya dia langsung menyampaikan ke saya. Setelah itu dibawa ke dokter. Biasanya anak-anak seperti itu malu untuk menceritakan kepada kita, kepada orang-orang yang dipercayainya tentang hal-hal seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, terus di sini kesenjangan yang sering terjadi yaitu kurangnya informasi. Seperti tadi saya sampaikan, banyak anak-anak terutama anak SD masih kurang mendapatkan informasi yang benar dan akurat
tentang perubahan tubuh mereka. Ya, terus di sini peserta didik kita membutuhkan informasi yang akurat. Anak-anak membutuhkan informasi yang jelas, sederhana, mudah dipahami tentang perubahan fisik dan mental yang terjadi selama pubertas. Di sini ada dukungan emosional. Mereka perlu merasa didukung dan diterima oleh orang dewasa sekitarnya, termasuk guru dan orang tua. Keterampilan hidup. Anak-anak perlu diajarkan keterampilan hidup yang relevan, seperti cara menjaga kebersihan diri, nutrisi yang baik, dan bagaimana mengatasi perubahan emosi. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, sudah jelas. Nah, kalau seperti itu cukup sekian, atau masih ada yang lain? Masih ada nak pertanyaan? Cukup jelas. Oke. Kalau begitu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati SPD, Kepala UPTD SD Negeri 14 Parepare. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rahmayani SPD yang telah memberikan materi terkait menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas dalam komunitas belajar. Nah, hal yang saya dapatkan setelah mendapatkan materi dari Ibu Rahmayani, itu saya memahami bagaimana pubertas itu terjadi pada anak-anak. Umur berapa anak-anak itu kena pubertas, baik laki-laki maupun perempuan, dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, kemudian yang kedua, saya memahami bahwa ternyata dalam pada saat anak-anak itu masuk dalam usia pubertas, maka anak-anak itu harus memperhatikan dirinya, terutama dalam kebersihan. Kemudian dengan adanya materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmayani ini, semua guru-guru sudah memahami tentang perkembangan pubertas pada anak, dan ini merupakan hal yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak yang sudah memasuki pubertas, karena ini bisa membantu mereka dalam mengenali dirinya pada saat pubertas itu terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi rancangan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmayani SPD. Saya harap pembelajaran ini akan berdampak positif bagi perkembangan siswa, terutama pada masa pubertas mereka. Sebagai seorang guru, pengetahuan yang saya dapatkan pada kombel yang diadakan hari ini, saya dapat menerapkannya dalam memberikan konseling kepada siswa. Terima kasih.